Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hamam, MSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Handa Lestari, yang kedua Herliana Amanda, dan yang ketiga Siska Tri Alami. Saya di sini dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam sholat sunnah. Tian sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat nawafil jamak nafilah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Sholat sunnah menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni muakkad dan ghairu muakkad. Dasar pelaksanaan sholat sunnah sangat kuat dan mendasar. Sholat sunnah didasari oleh hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat sunnah itu bukan sholat yang hanya dibuat-buat, tapi sholat yang berdasarkan pada dalil-dalil nakli, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya, yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah, sehingga aku menyenangi dan mencintainya. Karenanya lah akulah yang menjadi mendengarnya, yang dengannya ia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, dengan ia melihat. Aku menjadi lidahnya, dengannya ia berkata. Dan aku menjadi akalnya, yang dengannya ia berpikir. Apabila ia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku menolongnya. Ibadah yang dilakukannya kepadaku yang paling aku senangi adalah menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untukku. Hadis riwayat Imam Tabrani. Macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang bertindak sebagai imam dan lainnya menjadi makmum. Adapun macam-macamnya yaitu: yang pertama, sholat tidain; yang kedua, sholat tarawih; yang ketiga, sholat witir; yang keempat, sholat sunnah gerhana matahari dan bulan; yang kelima, sholat sunnah istiqo; yang keenam, sholat jenazah. Sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilakukan sendirian, tidak ada imam maupun makmum. Sholat sunnah munfarid sebenarnya bisa dikerjakan secara berjamaah, tetapi lebih dianjurkan untuk dikerjakan sendiri. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Yang pertama, sholat rawatib; kedua, sholat tahiyatul masjid; ketiga, sholat tahajud; keempat, sholat duha; kelima, sholat istikharah; keenam, sholat hajat; ketujuh, sholat tasbih; dan kedelapan, sholat mutlak. Hal-hal yang membatalkan sholat. Dalam melaksanakan ibadah sholat, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yang mampu membatalkan sholat kita. Contohnya seperti: 1. Hadas atau najis baik pada tubuh, pakaian maupun lokasi. Kedua, kejatuhan najis bila tidak dibuang seketika dan najis yang tidak dibawa. Ketiga, terbuka aurat bila tidak ditutup seketika. Keempat, berkata dengan dua huruf atau satu huruf yang memahamkan secara sengaja. Kelima, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara sengaja. Keenam, makan yang banyak secara lupa. 7. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa. 8. Meloncat yang keras. 9. Memukul yang keras. 10. Menambahi rukun fi'li dengan sengaja. 11. Mendahului imam 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li dengan tanpa uzur. 12. Niat memutus sholat. 13. Niat menggantungkan putusnya sholat. Dan ke-14, ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Baik, jadi kesimpulannya adalah sholat sunnah adalah ibadah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar sholat yang hukumnya wajib. Sholat sunnah dikerjakan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menyempurnakan sholat fardu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajatnya dikabulkan, meningkatkan derajat dan martabat, serta menjernihkan akal pikiran setiap pelakunya. Dasar pelaksanaan sholat sunnah sangat kuat dan mendasar. Sholat sunnah didasari oleh hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalil tersebut yang kemudian dijabarkan oleh para ulama dan umara untuk disabarkan atau disampaikan pada seluruh umat muslim, baik itu jenis maupun tata cara pelaksanaannya yang sesuai dengan hadis dan sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Dalam pengerjaannya, sholat sunnah dapat dilakukan secara berjamaah maupun munfarid, harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan serta pada waktu dan tempat yang afdol. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.